Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Arya Jayatullah. Saya Meladati Anggini. Saya Nadira Sapitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi bioenergetika tentang bagaimana makhluk hidup memanfaatkan energi. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Prosedur proyek yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai bioenergetika dan bagaimana makhluk hidup memanfaatkan energi. Yang kedua, carilah gambar-gambar terkait materi di internet. Yang ketiga, jelaskan materi mengenai bagaimana makhluk hidup memanfaatkan energi. Dan yang terakhir, edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Bahan atau objek. Adapun objek yang kami gunakan pada video kali ini adalah 1. Video aktivitas manusia ketika berjalan. 2. Skema proses fotosintesis pada tumbuhan. Bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi di mana banyak sistem multi-enzim jalur metabolisme bekerja sama untuk yang pertama memperoleh energi kimia dengan menangkap energi matahari atau menurunkan nutrisi kaya energi dari lingkungan. Yang kedua, mengubah molekul nutrisi menjadi molekul karakteristik sel itu sendiri, termasuk prekursor makromolekul. Yang ketiga, mempolimerisasi prekursor monomer menjadi makromolekul, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Dan yang keempat, mensintesis dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan untuk fungsi seluler khusus seperti lipid membran, pembawa pesan intraseluler, dan pigmen. Bioenergetika dan metabolisme erat kaitannya karena keduanya menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Bioenergetika adalah bidang biokimia dan biologi sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan, termasuk respirasi seluler dan banyak proses metabolisme dan enzimatik lainnya yang mengarah pada produksi dan pemanfaatan energi. Sementara itu, metabolisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan keadaan hidup sel dan organisme. Metabolisme sangat erat kaitannya dengan nutrisi dan ketersediaan nutrisi, dan bioenergetika adalah istilah yang menggambarkan jalur biokimia atau metabolisme di mana sel pada akhirnya memperoleh energi. Oleh karena itu, bioenergetika dan metabolisme saling terkait dalam memahami bagaimana sel hidup menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi untuk mempertahankan kehidupannya. Pelaksanaan proyek. Yang pertama yaitu berjalan. Salah satu contoh yang dapat diamati terkait dengan bagaimana makhluk hidup memanfaatkan energi yaitu kegiatan berjalan yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar. Manusia memanfaatkan energi saat berjalan dengan menggunakan energi yang berasal dari makanan yang dimakannya. Ketika manusia berjalan, tubuhnya membutuhkan energi untuk menggerakkan otot-ototnya. Energi yang digunakan untuk berjalan adalah energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Selain itu, berjalan kaki juga dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik dalam rutinitas harian dan memelihara kesehatan tubuh dengan murah dan mudah. Berjalan kaki juga dapat membantu menurunkan kadar glukosa, mengontrol tekanan darah, melawan hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan meningkatkan kekuatan otak sehingga manusia lebih waspada dan lebih mudah berkonsentrasi. Yang kedua yaitu fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan energi dengan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil energi dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang terkait dalam molekul karbohidrat. Proses ini dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Klorofil merupakan pigmen yang berfungsi menangkap energi matahari, lalu mengkonversikannya menjadi energi kimia yang terkait dalam molekul karbohidrat. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat, oksigen, dan air. Fungsi fotosintesis adalah sebagai proses pembentukan energi atau makanan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa mendapatkan nutrisi untuk tumbuh subur. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi.
Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya fotosintesis, seperti suhu, umur daun, tahap pertumbuhan tanaman, translokasi karbohidrat, dan kadar fotosintat. Pembahasan. Banyak organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, lumut, dan ganggang biru yang berfotosintesis dan memperoleh energinya dari sinar matahari. Sedangkan organisme heterotrof seperti manusia dan hewan memperoleh energinya dari degradasi nutrisi organik yang dihasilkan oleh autotrof. Di biosfer kita, autotrof dan heterotrof hidup bersama dalam siklus yang luas dan saling bergantung di mana organisme autotrofik menggunakan karbon dioksida atmosfer untuk membangun biomolekul organik mereka. Beberapa di antaranya menghasilkan oksigen dari air dalam prosesnya. Heterotrof pada gilirannya menggunakan produk organik autotrof sebagai nutrisi dan mengembalikan karbon dioksida ke atmosfer. Beberapa reaksi oksidasi yang menghasilkan karbon dioksida juga secara konstan berputar antara dunia heterotrofik dan autotrofik dengan energi matahari sebagai kekuatan pendorong untuk proses global ini. Sel dan organisme autotrofik relatif mandiri, sedangkan sel dan organisme heterotrofik dengan kebutuhan karbonnya dalam bentuk yang lebih kompleks harus hidup dari produk organisme lain. Kesimpulan, bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi, di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme saling bekerja sama. Bioenergetika dan metabolisme erat kaitannya karena keduanya menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Kita dapat mengamati bagaimana makhluk hidup memanfaatkan energi melalui kegiatan yang dilakukan oleh organisme autotrof dan heterotrof pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, manusia memanfaatkan energi salah satunya dengan melakukan aktivitas berjalan, dan tumbuhan memanfaatkan energi dengan cara melakukan proses fotosintesis. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.